Awal cerita, di semua desa hiduplah keluarga yang dimana keluarga tersebut terdiri atas 3 anggota, yaitu ayah, ibu, dan anak. Keluarga ini adalah keluarga yang bisa dibilang keluarga yang kurang mampu dikarenakan ekonomi di desa tersebut bisa dikatakan rata-rata kurang memadai. Di desa itu juga mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh tani, termasuk Pak Tono atau ayah dari Dodo. Dodo sendiri masih duduk di bangku SMP swasta. Dodo ini adalah anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, tetapi dikarenakan adanya hasutan dari temannya, Dodo menjadi orang yang sangat tidak patuh kepada kedua orang tuanya. Di pagi hari yang cerah ini, seperti biasa Pak Tono menjalankan aktivitasnya di sawah untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Pada saat Pak Tono sedang bekerja, anak Pak Tono datang menjumpainya untuk memberi bekal sarapan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, ada apa nak? Ini ada bekal untuk Bapak. Oh, pas banget, Bapak lapar nih. Oh, walah, ya udah lapaknya, Pak. Oh ya, Makan dulu ya, Pak, ya. makasih ya. Iya ya, Pak. Setelah itu, Dodo langsung bergegas untuk pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Jarak rumah Dodo ke sekolah sekitar 4 km. Biasanya, Dodo berangkat dari rumah jam 6 sampai di sekolah sekitar jam 8. Pada saat Dodo berjalan, Dodo berjumpa dengan temannya yaitu Iki. Iki adalah seorang anak yang lahir dari keluarga yang berkecukupan, dan Iki mempunyai sifat yang suka berfoya-foya. Pada saat Dodo berjumpa dengan Iki, Iki menawarkan kepada Dodo untuk pergi bersama dengannya. Bro, mari pergi sama aku, mumpung aku lagi beli motor baru nih. Sudah lagi, aku jalan saja. Sudah lah, Do, naik saja. Lagian kan kita satu sekolah. Balik lagi, aku mau hari naik motor baru. Hati-hati, Do, naiknya nanti terlihat motor baru aku. Ya, hati-hati kok. Sesampainya mereka berdua di sekolah, Dodo dan Iki masuk ke kelas. Setelah itu, Ibu Evi masuk ke kelas dan memulai pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Baiklah, hari ini kita pelajaran matematika buka halaman 123. Bu, teman kita ada gambar. Ada sok buku, pulpennya nggak ada. Ya. Baiklah, untuk pelajaran hari ini kita selesai sampai di sini. Selamat siang anak-anak. Keesokan harinya, seperti biasanya, Pak Tono beraktivitas untuk bekerja di sawah, dan Dodo pun berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Setelah beberapa waktu, Dodo pun sampai di sekolah. Pada saat itu di sekolah, sewaktu Dodo masih berjalan menuju kelasnya, Dodo pun bertemu dengan Bu Evi. Do, kamu kan sudah tidak membayar uang SPP selama 4 bulan. Berhubung sebentar lagi ujian, tolong bilang sama orang tua kamu suruh bayar ya. Iya Bu, ntar saya bilang. Singkat cerita, Dodo kembali ke rumahnya karena jam sekolah sudah berakhir. Tetapi di tengah jalan, Dodo teringat dengan perkataan Bu Evi. Dengan perasaan yang bercampur aduk, Dodo pun bergegas menjumpai ayahnya sebelum kembali ke rumah. Ada yang mau cerita, Pak. Oh ya, bentar ya, Do. Bapak mau ngerjain tugas dulu nih. Kamu mau cerita apa, Do? Bapak udah selesai nih pekerjaan Bapak. Jadi begini, Pak. Tadi Bu Guru menyampaikan untuk segera melunasi uang SPP dulu, Pak. Oh iya, Do. Bapak lupa. Soalnya Bapak belum punya uang. Besok Bapak kasih uangnya ke kamu ya. Iya, Pak. Nggak apa-apa kok. Yaudah, mungkin kamu udah capek. Kita pulang dulu yuk. Iya, Pak. Keesokan harinya, sebelum Dodo berangkat ke sekolah, Ibu Dodo memberi uang yang dijanjikan ayahnya untuk membayar uang SPP. Do, ini uang SPP untuk bayar uang sekolah kamu ya dari Bapak. Oh iya, Mak. Sini, Mak. Biar saya bayar uangnya. Itu kamu bayarin ke sekolah, harus kamu buat nyalain lagi. Iya, Mak.
Saat Dodo sampai di sekolah, Dodo berjumpa dengan Iki. Dan Iki pun mengajak Dodo bolos sekolah dan membawa Dodo ke kantin. Do, kamu mau kemana? Pulang nih. Bagaimana kalau kita main ke kantin dulu? Oh nih, aku kan nggak ada punya uang. Tenang aja Do, kali ini aku deh yang bayarin kamu. Tapi Ki, Udah ayo ikut, ntar kesorean lagi Do. aku ikut. Kamu udah pernah pacaran apa belum? Belum sama sekali. Kalau begitu, aku kenalin ke teman perempuanku ya, mana tahu dia mau sama kamu. Iya, aku nggak pede. Tenang saja Do, kamu tinggal dipoles dikit aja udah oke tuh. Ya udah deh, aku ikut saja. Akhirnya, Dodo pun terpengaruh oleh sikap Iki yang suka berfoya-foya. Dodo pun suka berbohong dan selalu meminta uang dengan alasan membayar uang SPP dan kebutuhan sekolah. Do, kamu pulang dari sekolah ini, kamu mau kemana Do? Misalnya? Mau pulang, tolong mau pulang. Udah ngapain pulang Do? Kita jalan-jalan yuk ke kafe, kan biasa kita nongkrong. Tapi aku nggak ada duit ya man. Yaudah sama aku aja, aman itu Do. Betul nih. Iya Do. Ya. Yuk. Hari demi hari pun berlangsung sampai pada hari di mana 3 hari lagi ujian akan dilaksanakan. Tapi Dodo pun bingung bagaimana cara dia membayar uang SPP yang sebelumnya sudah dipakai untuk berfoya-foya. Keesokan harinya, pas Dodo di sekolah, Dodo pun dipanggil ke kantor karena belum membayar uang SPP. Do, kenapa kamu belum membayar uang SPP-nya, Do? Nggak tahu apa belum ada bawa uangnya. Coba kan saya kasih tahu sama orang tua saya. Baiklah, ini Ibu kasih surat untuk dikasih ke orang tua kamu ya. Ya Bu, saya pulang dulu Bu ya. Sesampainya Dodo di rumah, ia tidak memberitahukan surat itu kepada orang tuanya. Dan Dodo langsung pergi bermain. Akan tetapi, Bu Sumi membereskan barang sekolah Dodo dan melihat surat itu. Dan kecewa terhadap Dodo dan memberitahukan hal ini kepada suaminya. Pak, aku mau cerita tentang anak kita. Hah? Emang Dodo ngapain di sekolah? Buat pula dia? Bukan buat masalah Pak, tapi uang yang kita berikan seharusnya dia bayar SPP, tapi dia pakai untuk berpoya-poya sama kawannya. Hah? Apa? Kok tega banget dia begitu sama kita? Enggak Pak, tunggu dulu, nanti kita tanya Dodo. Ibu pun nggak tahu entah apa di pikiran anak kita sekarang. Udahlah, nggak apa-apa. Nanti biar tak pikirkan kayak mana cara membayar uang SPP itu. Kira-kira berapa kenanya? 160.000 Pak. Oh, 160.000. Berapa? Kapan kita terakhir bayar? Terakhir bayarnya itu kata gurunya itu besok Pak. Yaudah, nanti biar bapak usahakan. Iya. Pada keesokan harinya, Pak Tono pun jatuh sakit dan tidak bisa bekerja. Dan akhirnya Pak Tono pun tidak bisa mendapatkan uang untuk membayar uang SPP Dodo. Ya Allah, sakit kali perutku. Kenapa ya? Apa aku berhenti dulu kerjanya? Pak, Bapak capek ya? Iya nih, bapak capek banget. Entah kenapa perutnya sakit kali. Pak, bangun Pak. Pak, bangun. Saat Pak Tono sedang sakit di rumah, di sekolah Dodo tidak diizinkan untuk mengikuti ujian karena Dodo belum sama sekali membayar uang SPP. Maaf ya Dodo, kamu tidak bisa mengikuti ujian karena kamu belum membayar uang SPP. Akhirnya Dodo pun menyesal karena telah berbuat hal yang merugikan bagi dirinya sendiri. Dan Dodo pun merasa bersalah karena dia telah mengkorupsikan uang sekolahnya dan sudah berbohong kepada orang tuanya.